Maka KPK meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK. Maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN. Hilang sudah kesempatan untuk mengembalikan uang sekitar 600 triliun dari kasus BLBI. Karena sebenarnya saya berharap dari sinilah pintu masuk untuk membuka semua BLBI. Kan dulu bank swasta diduga menghabiskan 200 triliun. Bank BUMN bahkan 400 triliun. Kalau ini bisa dikejar semua, itu kan ada obligor, ada debitur, ada pihak ketiga yang lainnya yang menikmati uang itu sebelum, selama, dan sesudah BLBI. Bahwa perkara itu sudah sejak lama dinanti-nanti publik untuk dapat ditangani oleh KPK. Kerugian negaranya besar, mencapai 4,58 triliun. Selain dari hal tersebut, sampai saat ini, dua buronan KPK, Samsul dan Icin Nur Salim, belum dapat dideteksi oleh KPK. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah BLBI, tunggu penghentian atau SP3 kasus besar lainnya oleh KPK. Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM menyayangkan langkah KPK untuk menghentikan penyidikan perkara atau SP3 kasus BLBI yang menjerat Syamsul Nur Salim. Kedepan Pukat melihat akan banyak kasus korupsi yang bakal berakhir dengan SP3. Peneliti Pukat UGM Zainur Rahman menilai yang dilakukan oleh KPK merupakan langkah mundur dalam upaya untuk memberantas korupsi. SP3 ini bukanlah SP3 terakhir. Setelah ini akan ada SP3 perkara lain dan itu menurut saya menjadi kemunduran yang sangat disesalkan, kata Zainur saat dihubungi oleh wartawan Jumat 2 April. Zainur juga tidak kaget dengan munculnya SP3 oleh KPK, sebab dalam revisi Undang-Undang KPK, memang KPK berhak menghentikan penyidikan. Bagi Zainur, memang revisi Undang-Undang KPK diniatkan untuk itu, sehingga bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurut saya itu sudah satu niat dari pembentuk undang-undang pemerintah dan DPR bahwa memang revisi undang-undang KPK itu ditujukan nanti untuk memberikan SP3 pada pihak-pihak tertentu. SP3 ini seperti sudah direncanakan di dalam revisi undang-undang KPK bahwa kelak akan ada SP3 untuk perkara penting, begitu sambungnya. Ia juga melihat KPK saat ini tak ubahnya lembaga kepolisian dan juga kejaksaan. KPK, kata Zainur, sudah kehilangan ciri khasnya setelah revisi undang-undang KPK. Ketika revisi Undang-Undang KPK di pasal 40 itu memberikan fasilitas SP3, maka menurut saya di situ KPK sudah tidak lagi bersifat khas. Karena KPK kemudian menjadi sama seperti kepolisian dan juga kejaksaan yang memiliki kewenangan SP3. Lebih lanjut, pengaturan dalam pasal 40 Undang-Undang KPK yang baru disebut problematik, sebab SP3 dapat dikeluarkan jika kasus yang ditangani tidak selesai dalam 2 tahun. Padahal menurut Zainur, penanganan untuk kasus yang besar bisa memakan waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan KUHP, kata Zainur, tidak ada jangka waktu untuk penanganan perkara. Yang paling jelas pertama adalah SP3 itu bisa dikeluarkan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu 2 tahun. Ini menurut saya suatu pengaturan yang memang berniat untuk membonsai KPK. Karena di dalam KUHP sendiri tidak ada jangka waktu apalagi hanya 2 tahun seperti ini. Jangka waktu 2 tahun itu sangat mustahil untuk kasus-kasus yang sulit dan besar. Sebelumnya diberitakan KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Syamsul Nur Salim. Ini merupakan SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan oleh KPK. Selamat untuk Jokowi, SP3 perdana KPK untuk kasus BLBI. KPK akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menghentikan penyidikan dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan tersangka Syamsul Nur Salim dan istrinya Icin Nur Salim. Ini merupakan pertama kalinya KPK menghentikan perkara setelah diberi kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang tertuang pada Undang-Undang Revisi KPK. Keputusan KPK tersebut lantas mengundang kritik dari sejumlah pegiat anti korupsi termasuk mantan pimpinan KPK, Bushra Mukodas dan juga Bambang Wijoyanto. Bushra menilai revisi Undang-Undang KPK ini sukses besar.
ditandai dengan penghentian penyidikan Syamsul dan Icih. Ucapan sukses besar bagi pemerintah Jokowi yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK yang disetujui DPR juga parpol-parpol yang bersangkutan. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru, kata Bushro pada hari Jumat 2 April. Namun harus saya nyatakan dengan tegas lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama Undang-Undang KPK, hasil revisi usulan Presiden. Bushro juga menuturkan kasus korupsi BLBI sudah mulai diusut oleh KPK sebelum era kepemimpinan Firly, tapi kasus tersebut kini dihentikan begitu saja. Bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI yang pelik, berliku, licin, dan panas secara politik penuh intrik itu sudah mulai diurai oleh KPK rezim Undang-Undang KPK lama. Begitu kemudian diluluh lantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui undang-undang. Mantan pimpinan KPK lain yaitu Bambang Wijoyanto menilai KPK belum membuat yang terbaik untuk menuntaskan kasus itu. Senada dengan Bushro, BW menilai keputusan menerbitkan SP3 itu justru menggadaikan janji pimpinan KPK terdahulu untuk mengusut tuntas kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Ada kerugian negara sebanyak 4,58 triliun rupiah akibat tindakan Syamsul Nur Salim, tapi KPK belum melakukan the best thing yang seharusnya dilakukan, bahkan terkesan to do nothing dengan kerugian sebesar itu. Ia menambahkan kasus ini juga menjadi bukti dampak paling buruk dari revisi Undang-Undang KPK, yakni pemberian wewenang untuk menerbitkan SP3. Secara tidak langsung, SP3 ini muncul sinyalemen apakah revisi Undang-Undang KPK salah satu tujuan utamanya adalah menutup kasus BLBI sehingga dapat membebaskan pelaku yang harusnya bertanggung jawab. Peneliti ICW Kurnia Ramadana juga mengatakan, sejak awal pemberian wewenang menghentikan penyidikan bagi KPK memang bermasalah karena tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 dijadikan bancaan korupsi. Polanya pun dapat beragam, misalnya negosiasi penghentian perkara dengan para tersangka atau mungkin lebih jauh dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah. Terkait dengan kasus Syamsul dan juga Icih, Kurnia menilai KPK terlalu dini untuk mengeluarkan SP3 dan terkesan hanya ingin melindungi kepentingan pelaku. Menurutnya, KPK semestinya lebih dahulu mendapatkan keterangan dari pasangan suami istri itu untuk melihat kemungkinan meneruskan penanganan kasus tersebut. Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku akan mengajukan gugatan pra-peradilan melawan KPK atas SP3 itu. Menurut Boyamin, KPK tidak tepat saat mendalilkan SP3 dengan vonis lepas mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung. Pasalnya dalam kasus dakwaan, Temenggung didakwa bersama dengan Dorojatun Kunchoro Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor. Di sisi lain, kuasa hukum Syamsul, Otto Hasibuan, menyambut baik dan mengapresiasi keputusan KPK yang menghentikan penyidikan kasus kliennya. Ia menilai tidak ada basis legal bagi KPK untuk meneruskan penyidikan setelah MA memvonis lepas Temenggung dari segala tuntutan hukum.